warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Ananta, kelas 8A dari SMP Negeri 1 Pamengpeuk. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kaulinan barudak. Kaulinan barudak yang akan saya jelaskan yaitu ucing sumput. Ucing sumput ialah permainan tradisional Sunda, di mana satu orang yang kita sebut ucing harus mencari teman-temannya yang bersembunyi. Cara bermainnya yaitu yang pertama kita harus menentukan siapa yang akan jadi ucingnya. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Jadi, cara nentuin siapa yang jadi ucingnya kita pakai cara home pimpa atau sweet. Langkah kedua, si ucing akan memejamkan mata sembari menghitung sampai angka yang ditentukan. Sementara pemain yang lain pergi untuk mencari tempat sembunyi. Setelah si ucing selesai menghitung angkanya, ia pergi untuk mencari pemain yang sedang bersembunyi. Jika si ucing menemukan pemain yang sedang bersembunyi, ia harus bisa menyebutkan namanya dan menyentuhnya. Nah, bagaimana dengan pemain yang tidak ditemukan oleh si ucing? Pemain yang tidak ditemukan oleh si ucing bisa saja lari ke tempat jaga si ucing dan menyentuhnya sambil berteriak, "Salawe!" sehingga mereka tidak menjadi ucing di permainan selanjutnya. Untuk pemain pertama yang ditemukan oleh si ucing akan menjadi ucing di permainan selanjutnya. Dan permainan pun dimulai kembali. Oh iya, dari permainan ini kita mendapatkan manfaat yaitu ucing sumput dapat melatih gerak motorik kasar melalui aktivitas bersembunyi dan berlari. Ucing sumput juga dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi antar anak. Nah, jadi gitu penjelasan tentang kaulinan barudak berupa ucing sumput. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Mela Dwi Terang, atau biasa disebut bagikan musik yang mengisi harmoni di hati kalian, Melody dari SMP Negeri 1 Pamengpeuk. Hari ini aku bakal ngejalanin tantangan literasi di bulan Oktober, yakni kaulinan barudak. Kaulinan atau permainan yang aku ambil adalah oray-orayan. Oray-orayan adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak Sunda, lebih tepatnya di daerah Jawa Barat. Cara bermain permainan ini, pemain akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka akan menjadi terbang. Pemain yang menjadi terbang harus mengangkat tangan mereka dan menempelkannya. Lalu, ada juga pemain yang berisi 4-6 orang atau bahkan lebih, mereka menjadi ular. Dari yang tinggi sampai yang terkecil. Mereka akan memasuki gerbang maju mundur sembari menyanyikan sebuah lagu. Saat lagu telah selesai, gerbang akan ditutup. Pemain yang terjebak harus memilih gerbang tersebut dan masuk pada kelompok gerbang itu. Nilai-nilai yang dapat diambil dari permainan ini adalah yang kelompok, keterampilan, dan kreativitas. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azam Basir Al-Furqan dari SMP Negeri 1 Pamengpeuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah penjelasan mengenai permainan gobak sodor atau galah asik.
Gobak sodor atau gala asin adalah salah satu permainan tradisional beregu dari Indonesia yang dimainkan di lapangan berpetak. Asal-usul permainan ini berasal dari Ungaran, Jawa Tengah. Serta ada juga sejarah yang menghubungkan dengan latihan prajurit di masa lalu disebut sodoran, yang berarti tombak tumpul. Tujuan dari permainan ini yaitu bagi tim penyerang adalah memastikan semua anggotanya dapat melewati semua garis dengan bolak-balik tanpa ada yang tersentuh. Pemenang ditentukan oleh tim yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak dalam beberapa ronde. Bagi tim penjaga adalah menahan agar tim lawan tidak dapat menembus pertahanannya. Cara bermain. Permainan ini membutuhkan dua tim yang masing-masingnya terdiri dari 3 hingga 5 orang. Lapangan permainannya berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa petak, biasanya 6 petak, dengan garis-garis pembatas. 1. Pembagian peran. Setelah diundi, satu tim akan menjadi penjaga dan tim lainnya menjadi penyerang. 2. Posisi penjaga. Penjaga garis horizontal hanya boleh bergerak di sepanjang garisnya. Dan penjaga garis vertikal bebas bergerak di sepanjang garis tersebut. 3. Aksi penyerang. Tim penyerang berusaha bergerak dari garis awal menuju garis akhir, lalu kembali lagi ke garis awal tanpa tersentuh oleh tim penjaga. 4. Pergantian posisi. Jika ada satu saja anggota tim penyerang yang berhasil disentuh oleh penjaga, atau jika ada yang keluar dari batas garis lapangan, maka posisi kedua tim akan bertukar. Apa saja sih manfaat dari permainan ini? Manfaat dari permainan ini yaitu 1. Kebugaran jasmani. Permainan ini sangat menguras energi dan membutuhkan gerakan cepat seperti lari, menghindar, dan koordinasi tubuh lainnya. 2. Kerjasama tim. Kunci kemenangan adalah kekompakan dan komunikasi yang baik. 3. Pengembangan strategi. Pemain harus cepat menyusun strategi untuk menahan dan menembus tim lawan. Jadi, kesimpulannya, permainan gobak sodor adalah warisan budaya yang lebih dari sekadar permainan lari-larian. Melalui gobak sodor, pemain belajar pentingnya kedisiplinan dan nilai-nilai Pancasila dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Agar kalian lebih mengetahui pemahaman dari permainan gobak sodor atau gala asin ini, mari ikuti saya untuk mempraktekkan permainan ini. Semoga dapat bermanfaat dan membuat hati senang. Terima kasih. Setiap saat
saat setiap waktu keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Alisha Nidita dari kelas 8G SMP Negeri 1 Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan suatu permainan yang bernama Cing Ciripit. Permainan Cing Ciripit berasal dari Jawa Barat, lebih spesifiknya di latar Sunda. Permainan ini bisa dimainkan oleh 3 orang sampai belasan orang. Untuk cara bermainnya, para pemain akan duduk melingkar dan mulai menentukan si ucing atau penjepit dengan cara hompimpa atau semacamnya. Ketika si ucing telah ditentukan oleh pemain, para pemain akan menaruh jari telunjuknya di tapak tangan si ucing, lalu menyanyikan lagu Cing ciripit tulang bajing, kacapit kacapitku bulu pare seseket nah, jol padalang mawa wayang juk juk nong. Ketika dilirik juk juk nong, si ucing akan menutup tangannya dengan cepat untuk mencapit tangan si pemain. Jari si pemain yang terjepit akan menjadi ucing di permainan selanjutnya. Sekarang, ayo lihat bagaimana aku dan teman-temanku memainkan permainan Cing Ciripit. Cing ciripit tulang bajing, kacapit kacapitku bulu pare sesepetan, jol padalang mawa wayang dik dik nong. Cing ciripit tulang bajing, kacapit kacapitku bulu pare sesepetan, jol padalang mawa wayang dik dik nong. Manfaat dari permainan ini ialah melatih konsentrasi dan fokus anak terhadap lagu atau gerakan cepat untuk tidak tertangkap oleh si ucing. Begitulah bagaimana cara bermain permainan Cing Ciripit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galah Bandung. Cara bermain, mencoba mengalahkan lawan atau regu lawan dengan melewati susunan kaki lawan yang menjadi rintangan dengan cara melompatinya. Pembabakan dalam Galah Bandung. Dalam Galah Bandung terdapat pembabakan yang ditandai dengan jenis rintangan yang dilakukan oleh lawan. Pembabakan rintangan tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, rintangan yang menggunakan telapak kaki yang harus diloncati ketinggiannya. Kemudian, rintangan kedua berbentuk kombinasi kaki lawan yang harus dilewati jaraknya. Sedangkan pada babak ketiga, berbentuk kombinasi kaki yang harus dilewati dengan cara berjongkok. Pembabakan pertama. Pembabakan pertama, rintangan dilakukan dengan menggunakan kaki yang ditumpangkan kepada ujung kaki lainnya. Dalam babak ini, rintangan harus dilewati dengan cara dilompati ketinggiannya. Dalam babak ini terdapat bagian mi hiji, mi 2, mi 3, dan mi 4. Pada bagian mi hiji, ketinggian rintangan hanya berjarak 1 telapak kaki. Pada bagian mi 2 berjarak 2 kaki. Pada bagian mi 3 berketinggian 3 telapak kaki yang disusun.
disatukan dan pada bagian miopat berketinggian 4 telapak kaki dari 2 orang lawan yang disusun meninggi. Dalam babak ini, rintangan relatif mudah dilewati karena maksimal ketinggian rintangan dari 4 telapak kaki anak-anak yang disusun tidak sampai 1 meter. Babak kedua. Pada babak ini, lawan yang berjumlah 2 orang membentuk formasi duduk saling berhadapan. Kemudian membuka kedua kakinya atau mengangkang dan setiap telapak kaki lawan disatukan sehingga membentuk kotak yang luas. Babak ketiga. Babak ketiga, formasi rintangan relatif sama dengan babak kedua. Namun pada babak ini, cara melewati formasi kaki lawan harus dengan cara jongkok dan melewati kaki lawan dengan memindahkan bagian pantat terlebih dahulu. Setelah bagian pantat masuk ke wilayah formasi kaki lawan, selanjutnya kaki yang masih berada di luar ditarik masuk ke dalam. Fase pembabakan. Dari setiap babak yang ada dalam Galah Bandung terdapat pembagian yang secara tidak langsung memberikan tingkatan permainan bagi setiap pemain yang berusaha melewati rintangan. Rintangan tersebut bersifat pemanasan, kekuatan, dan perasaan. Keulinan Barudak Sunda Galah Bandung.